activated. Halo Museum Explorer, kembali lagi bersama dengan Jeffrey Simgo. Nah, kalau udah ketemu sama Jeffrey, tentunya kita akan jalan-jalan seru ke museum. Kita akan bahas tuntas museum sampai ke akar-akarnya. Tepatnya di mana? Di Explore the Museum. Nah, kalau biasanya nih, jalan-jalan ke museum itu adalah hal yang sangat membosankan, tapi tidak untuk kali ini. Karena apa? Karena kita akan dapat banyak pelajaran baru dan tentunya banyak sekali pengetahuan. Tentunya pengetahuan itu sangat penting loh. Nah, sekarang ini Jeffrey lagi ada di Museum Pemadam Kebakaran di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, tentunya bisa dilihat banyak sekali mobil-mobil pemadam kebakaran, baik yang baru maupun yang lama. Nah, tapi kenapa sih dari tadi saya bertanya-tanya nih, kok warnanya semuanya merah? Kayaknya kita harus cari tahu nih, kenapa semua di sini identik dengan warna merah. Oke, buat para explorer yang penasaran nih dengan dunia pemadam kebakaran dan mau cari tahu, karena pemadam kebakaran itu buat gue sih keren banget. Karena apa? Dia kan heroik banget tuh, pantang pulang sebelum padam. Jadi kalau yang masih penasaran, check it out! Ikut yuk! Oke Museum Explorer, sekarang aku udah ada di dalam Museum Pemadam Kebakaran yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kalau dari tadi pada penasaran nih, mau tanya-tanya terkait Museum Pemadam Kebakaran, hari ini kita sudah bertemu dengan pengelola museum Bapak Denny Baskoro yang tentunya akan memberikan informasi terkait Museum Pemadam Kebakaran. Halo Pak Denny, apa kabar? Baik. Ya. Oke Pak, nih para explorer nih pada mau tanya nih Pak, kenapa sih identik sekali warna merah di Museum Pemadam Kebakaran? Karena ini pertama kalinya nih saya lihat masuk ke Museum Pemadam Kebakaran langsung merah semua nih Pak. Boleh nggak Pak diceritain dulu nih sebelum aku ada pertanyaan lagi nih Pak? Siap, oke. Pertama kali memang kalau Museum Pemadam Kebakaran itu dibentuk tahun 2015. 1 Maret 2015. Memang kebetulan kita masuk MURI, Museum Rekor Indonesia, tentang Museum Pemadam Kebakaran pertama di Indonesia. Nah, untuk warna merah memang itu identik dengan keberanian. Nyalanya api, bahwa merah itu adalah suatu tantangan untuk emergensi yang luar biasa. Oke, jadi merah itu menandakan keberanian nih explorer. Nah, sebenarnya apa sih Pak tujuan dari pembuatan Museum Pemadam Kebakaran ini Pak? Tujuan Museum Kebakaran ini dibentuk untuk memberikan suatu pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah pemadam kebakaran. Memang berawal pada saat zaman dulu pegawai yang punya inisiatif tahun 93 itu Pak Winokan, almarhum Pak Winokan, mengumpulkan benda-benda sejarah yang terkandung dengan pemadam kebakaran. Nah, konsepnya sekarang kita buat untuk memberikan semacam sekaligus sosialisasi pencegahan kebakaran di kawasan Taman Mini ini. Nah, kita bentuk itu tahun 2015, ternyata lembaga kita pada saat 1 Maret tahun 1919 itu sudah terbentuk pada saat sebelum kemerdekaan zaman Belanda. Makanya kalimat pertama itu sebutnya brandweer. Brandweer itu artinya pemadam kebakaran. Oke, tapi kan kalau misalkan explorer ini banyak kan nyebutnya karena makanya singkong kali ya Pak ya. Jadi suka bilang brandweer kayak gitu. Padahal harusnya brandweer. Brandweer. Iya. Ya itu apa tuh Pak artinya brandweer itu? Pemadam kebakaran. Oh, pemadam kebakaran itu bahasa Belanda. bahasa Belanda. Jadi brandweer. Makanya biasa sebutnya blangbier sebutnya. Blangbier. Blangbier. Nah, namanya juga negara plus 62 gitu ya. Oke. Nah, seru banget nih explorer, kita dapat banyak pengetahuan. Nah, mungkin nih Pak, mungkin sekarang saya mau nanya nih, kenapa sebenarnya tujuan dari pengetahuan apa sih Pak yang ingin disampaikan kepada publik dengan adanya Museum Pemadam Kebakaran ini? Ya. Kebetulan di Museum Pemadam Kebakaran ini, para pengunjung banyak antusias sekali. Dari tiap tahun mulai dari 2017 sampai 18 naik sekitar 200%. 200%. Dari 2018 yang kita punya data 3.800 sampai 2018 itu 11.000, kurang lebih sebanyak 202% kenaikan sangat signifikan. Dan ketika pengunjung datang, kita berikan semacam pengenalan dulu nilai-nilai sejarah pemadam kebakaran dari struktur organisasinya, dan sampai sekaligus kita melaksanakan sosialisasi edukasi baik tingkat anak-anak maupun dewasa.
Oke, jadi pengetahuan dan tujuan pendidikannya jelas ya Pak ya dengan adanya Museum Pemadam Kebakaran ini. Tapi sebenarnya Pak kalau boleh tahu nih, Explorer juga pasti penasaran kan sebenarnya target pengunjungnya ini justru anak-anak atau bisa untuk publik nih Pak? Sebenarnya memang targetnya pertama kita anak-anak atau bisa juga publik. Anak-anak itu berdominan karena memang harus diberikan pemahaman pertama kepada anak-anak. Biar kedepannya itu anak-anak bisa mengetahui bagaimana menghindarkan untuk kebakaran seperti apa dan sampai penanggulangan kebakaran itu. Oke, kalau Bapak tadi sebutkan bahwa anak-anak juga diajari nih gimana caranya penanggulangan kebakaran. Berarti sebenarnya di museum ini juga kita bisa melihat aktivitas-aktivitas nih ya Pak ya? Siap. Trial-trial gitu kalau misalkan terjadi kebakaran tentunya kayak kita kan sering banget nih Pak kalau misalkan ada kebakaran kan panik duluan gitu. Explorer juga saya yakin banget pasti udah deg-degan sendiri. Padahal tapi sebenarnya ada cara menanggulanginya langsung. Ada cara Oke, nah ternyata banyak sekali informasi yang bisa didapatin di Museum Pemadam Kebakaran ini. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih Pak, Explorer juga mungkin bertanya-tanya, kira-kira rencana pengembangan untuk Museum Pemadam Kebakaran ini apa Pak ke depannya? Rencana ke depan, memang karena pertama keterbatasan tempat luas dari posisi museum dengan atau sektor pos pemadam kebakaran. Di mana museum ini bersebelahan dengan pos sektor pemadam kebakaran. Pos pemadam kebakaran ini untuk mengantisipasi, mengcover untuk ketika terjadi kebakaran di kawasan Taman Mini. Memang ke depan pimpinan sudah merencanakan seperti itu. Mungkin prosesnya juga perlu bertahap-tahap juga. Ada beberapa koleksi yang masih kita ada di bengkel induk, ada di Ciracas, penambahan koleksi. Maka keterbatasan tempat itu akan menjadi semacam evaluasi kita untuk ke depan. Oke, jadi rencananya mungkin akan ekstensifikasi nih ya Pak ya, lahan untuk Museum Pemadam Kebakaran ini. Nah, tentunya Explorer juga pasti penasaran apa aja koleksi-koleksi dan apa aja kegiatan yang bisa dilakukan di Museum Pemadam Kebakaran ini. Jangan kemana-mana, tetap di Explore the Museum.